Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hayati, nomor induk mahasiswa 2232299568. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, jurusan Pendidikan IPA di Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya di SMP Negeri 2 Cibalong, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kalau semua dalam keadaan sehat. Baik, sebelum dimulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam arti dimulai. Berdoa selesai. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Hadir semua ya? Ya. Oke. Oke, sebelum memulai pelajaran, Ibu mau memeriksa dulu kerapihan kelasnya, kebersihannya. Oke, bagus, rapi. Sip, terima kasih ya untuk piket hari ini, bagus ya, bersih kelasnya. Oke, selanjutnya. Nah, masih ingatkah kalian materi pencemaran tanah di kelas 7? Masih. Oke, apabila masih, dampak yang ditimbulkan makhluk hidup apabila tanah sudah tercemar akan bagaimana? Siapa yang tahu jawabannya? Oke, Rianti apa? Dapat mengandung racun, dapat membuat tanaman sulit tumbuh, dan apabila dikonsumsi dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Good. Ada yang mau menambahkan? Cukup? Oke. Ya, jadi dampak yang ditimbulkan makhluk hidup apabila tanah sudah tercemar, dampaknya banyak ya. Yang pertama, dapat bersifat racun, ya. Kemudian kalau bersifat racun, kalau misalkan kita makan akan berpengaruh kepada Kesehatan. Kemudian tanaman apabila tumbuh di tanah yang tercemar akan sulit tumbuh. Oke, mengerti kan? Mengerti. Oke, selanjutnya. Nah, coba lihat gambar di depan. Kira-kira kegiatan apa yang dilakukan pada gambar di atas? Sedang beberapa tanah yang fosil. Oh iya. Nah, mengapa arkeolog perlu menggali tanah untuk menemukan fosil? Ada yang tahu tidak? Ya, Silva apa? Karena biasanya fosil ditemukan di dalam tanah. Sip, oke. Kemudian perlu berapa lama proses pembentukan tanah? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Tidak. Jadi proses pembentukan tanah itu sangat lama, ya. Setengah sentimeter saja itu perlu waktu 100 tahun. Bayangkan 100 tahun hanya setengah sentimeter. Makanya kalian harus menjaga kelestarian tanah, ya. Sip. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Kebetulan Ibu di sini mengambil, kita itu kan sekarang giliran pertemuan ketiga. Pertemuan ke-1 kedua sudah dibahas minggu lalu ya. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, coba di sini baca apa? 1. Menjelaskan proses pembentukan tanah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ya, yang kedua, coba oleh Dirar. 2. Mengidentifikasi lapisan-lapisan tanah dan karakteristik tanah. Oke, yang ketiga Winda.
3. Menganalisis faktor-faktor pencegah terjadinya erosi. Oke, yang terakhir yang keempat, Kamelia. 4. Mengidentifikasi upaya pencegahan erosi. Selanjutnya, setelah tujuan pembelajaran, apa sih manfaat yang bisa kita dapat dari mempelajari tentang proses pembentukan tanah? Nah, yang pertama di sini bisa mengetahui proses pembentukan tanah. Yang kedua, bisa mengetahui lapisan tanah dan karakteristik tanah. Dan yang ketiga, bisa mengetahui faktor-faktor pencegah terjadinya erosi. Dan yang terakhir, bisa mengetahui upaya pencegahan erosi. Oke, setelah kita mengetahui manfaat pembelajaran ya, kemudian kita lanjutkan. Apa sih kegiatan kita hari ini? Nah, yang pertama adalah mengerjakan soal pretest dulu. Kebetulan Ibu di sini akan melakukan pretestnya melalui puisi. Kalian tahu apa kan? Sip, good. Kemudian yang kedua, pembagian kelompok. Yang ketiga, melakukan percobaan tentang erosi atau pelukisan tanah. Kemudian setelah itu melakukan presentasi hasil diskusi dan pembahasan. Dan yang terakhir adalah mengerjakan soal proses. Oke, sekarang kita masuk ke soal puisi ya. Nah, kalian tinggal masuk di grup WA, ada linknya. Dah. Baru ada 2 orang, terus udah ada Sabita, Silvi. Oh, next.
dari bahan ajarnya ya. Silakan. Nah, sudah ditulis pertanyaannya semuanya? Sip. Coba di sini siapa yang sudah membuat pertanyaan? Siapa yang mau membacakan pertanyaannya? Kelompok mana? Oke, Silva. Apakah longsor dengan erosi itu sama atau berbeda? Oke, kira-kira di sini sebelum ibu menjawab, ada yang mau menjawab dari teman-teman kalian? Ada, Bu. Oke, sip. Menurut pendapat kelompok kami, erosi dan longsor itu berbeda. Oke. Betul ya, erosi sama longsor itu berbeda. Kira-kira ada yang tahu nggak perbedaannya apa? Tidak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada ibu yang jelaskan ya. Nah, kalau erosi ya itu pengikisan lapisan tanah berupa butiran-butiran tanah dan dalam waktu yang sangat lama. Tetapi kalau longsor ya pengikisan lapisan tanah sampai ke batuan-batuannya ikut dalam waktu yang sebentar. Contoh tadi kalau longsor terjadi hujan besar ya, seketika longsorlah tanah sampai ke dalam-dalamnya, sampai batuannya juga ikut longsor. Mengerti perbedaannya? Mengerti. Kemudian ada pertanyaan lagi nggak? Oke, Suryati apa? Tanah lapisan mana yang terkena erosi? Tanah lapisan mana yang terkena erosi? Siapa yang mau jawab? Ada yang mau jawab tidak? Oke, Silva. Tanah lapisan atas. Oke, tanah lapisan atas. Jadi biasanya erosi itu terjadi pada tanah lapisan atas. Selanjutnya ada lagi pertanyaan? Saya Bu, Oke, Dina. kenapa erosi dapat terjadi? Kenapa erosi dapat Terjadi. terjadi? Coba, di sini ada yang bisa menjawab lagi nggak? Anak ibu mah pintar-pintar, coba ada yang bisa nggak? Siapa yang mau jawab? Silva lagi. Oke, Silva, apa Silva? Karena adanya kegiatan makhluk hidup seperti hewan yang membuat sarang di tanah. Oke, Atau bisa. bisa juga oleh gravitasi. Atau bisa juga oleh gravitasi. Gravitasi. Ada yang mau menambahkan? Sudah? Ya, jawaban Silva betul. Jadi erosi itu yang pertama apa? Disebut apa? Karena adanya kegiatan makhluk hidup. Karena adanya kegiatan makhluk Hidup. seperti binatang yang bersarang di mana? Di tanah. Kemudian yang kedua oleh faktor Gravitasi. gravitasi. Sip. Ada lagi nggak pertanyaan yang berbeda? Ya, Bu. Oke, Mel. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah erosi? Bagaimana solusinya? Ada yang tahu tidak bagaimana solusinya? Supaya tidak terjadi erosi. Siapa yang mau menjawab? Bu, Oke, Riyati. menurut pendapat kelompok kami, yang pertama konservasi tanah, yang kedua membuat terasering, yang ketiga kontur farming atau penanaman berdasarkan garis kontur, Ya. dan yang keempat reboisasi. Oke, sih, betul ya. Nah, yang pertama untuk mencegah erosi itu adalah apa? Konservasi tanah. Yang kedua membuat terasering. Tahu terasering? Biasanya adanya di daerah pegunungan tinggi, ya. Jadi dibuat berpetak-petak si tanahnya buat sawah misalkan ya. Kemudian yang ketiga apa tadi? Kontur farming. Kontur farming
Langkah kerjanya ada di depan dan tangan yang LKPD ada ya. Oh, kita pakai itu ya. Iya. Sudah buatnya ya, ini sudah. Berarti tinggal dikasih air ya. Airnya setengah gelas. Siap, Bu. Sudah beres ini. Beres, Bu. Sebentar. Sudah, iya betul. Siram pakai air setengah. Inilah perbedaannya. Oke, kelihatan nggak perbedaannya? So, nanti akan ada perbedaannya ya. Iya. Oke, semuanya sudah ya? Sudah. Oke, nah sekarang kalian lihat perbedaannya tanah yang memakai tumbuhan dan yang tidak memakai tumbuhan. Lihat perbedaannya di air yang ditampung di bawah. Perbedaannya apa? Kemudian ukur dengan gelas ukur yang pakai tumbuhan ada berapa mililiter, yang tidak pakai tumbuhan berapa mililiter. Kemudian tulis di LKPD. Oke, setelah kalian melakukan percobaan, nah botol satu yang terdapat tumbuhan itu volume air yang tertampungnya berapa mili? Ada yang 100, ada yang berapa lagi? 850. Ada yang 80 mili, ada yang beda? Tidak. Kemudian kondisi airnya bagaimana? Yang ada tumbuhan? Lebih? Kemudian botol 2 yang tidak terdapat tumbuhan, volume air yang tertampungnya berapa mili? 120. Ya lebih banyak. Kondisi airnya? Lebih? Oke. Nah, kemudian silakan kalian berdiskusi berdasarkan bahan ajar yang Ibu bagikan ya. Kemudian lakukan lanjutan pada LKPD yang telah Ibu bagikan. Silakan kerjakan dulu soalnya. Nah, jawab dulu, nanti kita jawab sama-sama disimpulkan ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam verifikasi apa, Bu? Iya. Silakan bukan perwakilan. Tiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan
warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil penelitian kami. Menurut penelitian kelompok kami, dari tanah yang terdapat tumbuhan dan tanah yang tidak terdapat tumbuhan, tanah yang terdapat tumbuhan volumenya lebih sedikit, sebesar 80 ml dan airnya lebih jernih. Sedangkan tanah yang tidak terdapat tumbuhan, airnya lebih keruh dan volumenya lebih banyak, sebesar 100 ml. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu hasil percobaan dari kelompok 1 dari kelompok Prianti. Apakah ada perbedaan dari kelompok yang lainnya atau sama hasilnya? Sama, berarti ya. Nah, berarti kesimpulannya untuk tanah yang memakai tumbuhan kondisi airnya jernih, kemudian volume airnya juga lebih sedikit. Sedangkan untuk tanah yang tidak memakai tumbuhan, kondisi airnya keruh dan volume airnya lebih banyak. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap generalisasi atau kesimpulan. Nah, setelah kalian melakukan percobaan, melakukan kajian literatur dari bahan ajar dan buku paket, silahkan kalian simpulkan apa kesimpulan kita dalam pembelajaran hari ini. Iya. Oke, siapa sekarang yang mau menyimpulkan ke depan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa? Saya, Bu. Oke, si Prianti ke depan. Coba perhatikan semuanya ya. Kesimpulan yang bisa kita dapat dari pembelajaran hari ini adalah tanah terbentuk dari pelapukan batuan selama bertahun-tahun. Setelah tanah terbentuk, tanah berperan sangat penting untuk kehidupan makhluk hidup. Faktor-faktor penyebab terjadinya erosi antara lain iklim, air, tanah, vegetasi, topografi atau kemiringan lereng dan panjang lereng. Ya, betul. Upaya pencegahan yang mungkin dilakukan adalah 1. Konservasi tanah, 2. terasering, 3. kontur farming, dan 4. reboisasi. Sip, betul. Tepuk tangan buat Prianti. Oke. Ada yang mau menambahkan? Tidak ada. Oke, lanjutkan ya. Nah, untuk kalian lebih mengerti, silakan simak dulu di sini ada video proses pembentukan tanah. Oke, nah jadi proses pembentukan tanah itu terbagi menjadi berapa bagian? 4 bagian. Yang pertama adalah proses pelapukan batuan. Oke, nah pelapukan di sini adalah peristiwa hancurnya massa batuan beristirahatasi. Oke, yang kedua pelapukan struktur.
siap enak. Oke, nah kalian tadi kan sudah menyimpulkan, berarti Ibu Akap sudah mengerti ya. Nah sekarang akan kita lakukan post test melalui kuisis. Tadi kan sudah pretestnya. Nah sekarang post testnya di akhir pembelajaran. Silakan cek WA grupnya ya. Oke, sudah pada masuk ya? Oke, silakan kerjakan dulu post testnya. Oke, kita post test dulu. Ayo ke depan. Ayo ke masukkan post test. Ayo. Klik salah. Oh, jadi mulai. Oke, silakan kerjakan post testnya. Oke, sudah ya? Sudah. Nah, sekarang mah yang pertama Silva, yang kedua Dira, yang ketiga Revan. Oke, tepuk tangan. Sudah ya? Nah, barusan kita sudah melakukan post test. Nah, lanjut sekarang pada tahap refleksi. Ya. Nah, setelah kalian belajar, oke, barusan kalian telah melakukan post test. Tahap selanjutnya adalah refleksi. Ya. Setelah kalian belajar tentang proses pembentukan tanah, adakah materi yang belum kalian mengerti? Alhamdulillah, kau sudah mengerti. Oke, berarti tidak ada pertanyaan. Yang kedua, apakah ada usulan kegiatan pembelajaran ke depannya supaya lebih baik? Cukup. Oke, terima kasih. Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini? Terima kasih ya. Oke, selanjutnya. Nah, untuk minggu depan silahkan kalian baca buku paket pertemuan selanjutnya, yaitu tentang materi komponen-komponen penyusun tanah. Oke ya, jadi dibaca dulu sebelum Ibu menerangkan. Jadi kalian ada gambaran nanti ya. Nah, alhamdulillah untuk pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum selesai, silakan dulu kalian tutup dengan doa. Sebelum pulang, mari kita berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Nah, bisi